Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, masih diberikan kesempatan untuk menghirup nafas udara di pagi hari ini. Kita diberi kesehatan, diberi diberi keluangan waktu, diberi semangat, diberi nikmat iman, nikmat Islam. Semoga kita masih bisa mensyukurinya, membuktikan rasa syukur kita ini dengan mematuhi perintah Allah, menjalankan semua kewajiban kita dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuknya, menjadikan beliau sebagai panutan untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini saya ingin membahas sedikit awal-awal dari surat Al-Muddatsir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Nah, awal dari ayat surat awal dari surat Al-Muddatsir ini. Al-Muddatsir artinya orang yang berselimut, berkemul. Jadi kain lapisan di atas baju kita namanya datsir, selimut. Surat atau awal dari surat Al-Muddatsir ini sebagian para ulama berpendapat itu adalah wahyu yang kedua setelah surat Al-Alaq dari ayat 1 yang sampai 5. Dari wahyu yang pertama di Gua Hira, lalu jeda beberapa lama Nabi tidak didatangi oleh malaikat Jibril, tidak mendapat wahyu. Kemudian yang setelah itu turunlah surat Al-Muddatsir ini. Ini dalam beberapa hadis sahih disebutkan Nabi Muhammad SAW menceritakan, Jawartu bi Hira, saya senantiasa berdiam di Gua Hira. Falamma qadaitu jiwari, setelah aku menyelesaikan munajat di Gua Hira, habatu, aku turun. Fanuditu, maka aku dipanggil. Ada suara yang memanggil Nabi Muhammad SAW. Fanadhartu an yamini falam ara syai'an, aku menoleh ke kananku, aku tidak melihat apapun. Wa nadhartu ila shimali falam ara syai'an, aku melihat ke arah kiriku, tidak melihat apa-apa. Wa nadhartu amami falam ara syai'an, dan aku melihat ke arah depan juga tidak melihat apa-apa. Wa nadhartu khalfi falam ara syai'an, aku melihat ke belakang, tidak melihat apa-apa. Farafa'tu ra'si, maka aku mengangkat kepalaku melihat ke atas. Fara'aitu syai'an, nah, maka aku melihat sesuatu, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Fa'ataitu Khadijah faqultu dathiruni. Maka aku berkata, aku mendatangi atau pulang ke Khadijah, dan aku berkata, dathiruni, selimuti aku. Nabi Muhammad SAW menggigil. Wasubbu alayya ma'an baridan, tuangkan kepadaku air yang dingin, kayak demam. Qala fadassaruni wasabbu alayya ma'an baridan, maka
aku diselimuti dan dituangkan air yang dingin kayak dikompres. Fanazalat, maka turunlah ayat ini. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'angdir wa rabbaka fakabbir. Nah, wahai orang yang berselimut, qum, bangkitlah, fa'angdir, berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Nah, ini yang akan kita bahas. Ini berarti setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, kemudian turunlah yang kedua ini surat Al-Mudaththir ini, perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahkan agama ini. Dan periode yang pertama dalam dakwah Nabi adalah dakwah sirriyah, hanya sembunyi-sembunyi, artinya hanya kepada teman-teman dekatnya, bukan di jamaah atau di halayak orang ramai. Kalau di halayak orang ramai itu dalam surat Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga dekatmu. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdiri di atas bukit Sofa dan menyeru penduduk Mekah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan bahwa beliau Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'angdir, bangkitlah untuk memberi peringatan. Nah, berarti ini tugas dakwah. Dan sejak saat itu, ibaratnya Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah lagi hidup santai, hidup leha-leha, hidup yang tidak pernah lagi hidup untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya. Seluruh hidupnya sejak saat itu, sejak ayat ini diturunkan, maka isinya adalah perjuangan untuk mendakwahkan agama Islam ini dengan suka dukanya, dengan penderitaan yang dia hadapi, dengan kesulitan pengorbanan jiwa, raga, hartanya untuk mendakwahkan agama Islam ini. Fa'angdir, maka berilah peringatan. Dan tugas Nabi Muhammad SAW adalah basyiran wa nadhira, memberi basyiran, kabar gembira, nadhira, peringatan. Basyiran, kabar gembira tentang adanya pahala, tentang adanya surga, tentang balasan bagi orang-orang yang mau beriman, yang beramal soleh. Dan nadhira, peringatan, ancaman bagi orang-orang yang bermaksiat, ancaman bagi orang-orang yang kafir, ancaman akan adanya neraka, akan adanya azab di hari kiamat. Qum fa'angdir, berilah peringatan, bangkitlah dan beri peringatan. Maka kalau di dalam Al-Quran banyak sekali bahwa peringatan itu bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Nah, fatangfa'ahud dzikra, maka berguna peringatan itu bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qum fa'angdir, maka tugas kenabian inilah kalau kita berjuang di jalan Allah, siapapun yang ikut serta di perjuangan untuk menegakkan agama Allah, menyebarkan syiar Islam, membela dakwah tauhid ini, nah akan ada penjelasan di ayat-ayat berikutnya apa yang harus kita lakukan. Qum fa'angdir wa rabbaka fakabbir, berilah, bangkitlah dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Jadi modal orang yang mendakwahkan agama ini, orang yang mengajak kepada kebaikan, orang yang mencegah dari kemungkaran adalah wa rabbaka fakabbir. Walaupun ayat ini secara konteksnya adalah wahyu yang kedua diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, berarti belum ada perintah untuk sholat, apalagi sholat 5 waktu. Tapi di sini sudah disebutkan wa rabbaka fakabbir, artinya niatmu untuk mendakwahkan agama ini, membela agama ini, mendakwahkan tauhid ini adalah karena
Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Modalmu untuk mendakwahkan agama ini, untuk memperjuangkan dakwah tauhid, menuhankan Allah satu-satunya sebagai sesembahan yang patut diibadahi. Dia yang maha besar, yang maha agung. Dan Tuhanmu agungkanlah. Tapi ketika ayat ini sudah diturunkan, maka berlaku konteks secara umum. Kalau engkau ingin didengar dakwahmu, ingin berimbas kepada orang-orang yang engkau seru, maka engkau bekali modal dakwahmu itu dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang menafsirkan, kalau ingin kamu mengajak orang lain berbuat baik, modali dirimu sendiri dengan memperbanyak sholat. Di antaranya adalah sholat-sholat sunnah, yang utama sholat qiyamul lail, sholat-sholat yang di situ kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penolong kita. Dan kemudian dari wa rabbaka fakabbir ini, dan Tuhanmu agungkanlah. Ketika engkau berjuang untuk membela agama Allah, apapun yang terjadi, jadikan tujuanmu itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Jangan ada kepentingan pribadi, kepentingan golongan, atau ingin materi dunia. Karena tujuanmu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membela agama tauhid. Kemarin kembali lagi yang kemarin diperlihatkan oleh Pak Didi itu, intang surullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau engkau menolong agama Allah, menolong dakwah tauhid ini, kalau engkau ingin menegakkan kalimatullah, ingin meninggikan kalimat Allah, maka jangan khawatir, karena Tuhanmu ini yang maha besar. Jangan pedulikan dengan orang-orang yang meremehkanmu, yang menghinamu, yang tidak menghargaimu. Karena kalau kamu ikhlas lillahi ta'ala, tujuanmu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongmu. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Ada banyak penafsiran, di antaranya dua, yaitu pakaian zahir dan pakaian batin. Yang pertama zahir, yaitu orang yang berdakwah hendaknya penampilannya juga mengikuti adab sopan santun dan akhlak yang baik. Dan penafsiran pakaian itu secara batin berarti ketika engkau berdakwah, maka hiasilah akhlakmu dengan akhlak yang mulia. Ini yang banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Fir'aun ini, manusia yang paling jahat di zaman itu, di zamannya Nabi Musa dan Harun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keduanya, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas kewajaran kejahatan manusia. Dia mengaku ana rabbukumul a'la. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan yang maha tinggi, yang paling tinggi. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena dia sungguh melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka katakanlah kepadanya perkataan yang lemah lembut, supaya dia mendapat peringatan, pelajaran, atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dia sadar kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Musa, Nabi Harun diperintahkan untuk mendakwahi manusia yang paling kejam, paling bejat di zaman itu, masih diperintahkan untuk dengan akhlak yang baik. Qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut. Maka bagi kita wasiyabaka fatahhir, di antaranya ia menghiasi dakwah kita ini dengan akhlak yang mulia. Nabi Muhammad SAW mencontohkan itu dalam banyak hadis. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mendakwahi orang yang belum tahu apa-apa, yang datang-datang ke masjid langsung kencing, tidak dibentak, tidak dihardik, tidak dimarahi, cuma dibiarkan sampai selesai. Bahkan para sahabat sudah ingin memukulinya, biarkan dia sampai selesai. Setelah selesai dinasehati, masjid itu bukan tempat untuk kotoran, bukan tempat untuk membuang kotoran, najis dan lain sebagainya. Masjid tempat untuk ibadah, sholat, berzikir, baca Quran. Setelah diberi penjelasan, selesai, untuk najisnya tinggal disiram, selesai urusan, dan orangnya bisa menerima dengan lapang dada. Dan demikianlah banyak hadis yang menjelaskan bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang dia dakwahi. Wasiyabaka fatahhir. Maka kita ketika berdakwah, apalagi kepada kerabat dekat kita, apalagi kepada keluarga, hendaknya dengan muamalah akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, mengedepankan akhlak. Itu kita miris kalau ada orang yang mendakwahkan tauhid atau mendakwahkan anti bid'ah, anti khurafat, tapi tidak dengan akhlak yang baik, malah menjadikan kesan dakwah ini tidak mempunyai perilaku yang baik. Dan yang zahirnya wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, ya hendaknya juga menjaga penampilan, ya kan? Menjaga penampilan, mengikuti siapa yang dia dakwahi. Kan ada yang sekarang model-model kan, ada penampilannya yang yang gondrong, yang aut-autan dengan dakwahnya. Ya hendaknya dia mendakwahi manusia dengan yang terbaik penampilannya di hadapan orang yang dia dakwahi. Itu ada penafsiran zahir dan batinnya. Pakaian, akhlaknya, niatnya, atau pakaian secara fisiknya. Bersihkanlah. Tapi ini juga menjadi pelajaran bahwa kalaupun kita belum bersih atau belum sempurna, tetap kita harus berdakwah. Ya kan? Kadang-kadang kita melihat ada anak atau ya orang lain yang berbuat kesalahan, misalnya main judi atau berjudi atau merokok gitulah. Meskipun bapaknya belum berhenti merokok, kalau melihat anaknya merokok, ya cegahlah, dakwai. Artinya walaupun dia kondisinya belum sempurna, belum bisa menjalankan 100%, tapi kalau melihat kemungkaran, ya hendaknya dia, walaupun yang ideal adalah dia membersihkan dirinya lebih dahulu, menjadikan contoh bagi orang yang dia dakwahi. Tapi walaupun dia belum bisa, maka tetap kewajiban untuk mengajak kepada perbuatan yang baik dan mencegah dari kemungkaran, itu tetap harus dilakukan. Wasiyabaka fatahhir warujza fahjur. Dan perbuatan yang buruk, dosa, maksiat, perbuatan keji, jauhilah. Nah, ini lebih kepada membersihkan diri kita, tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk tidak ikut ke dalam perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang melanggar syariat Allah. Kalau ingin dakwah kita itu berkualitas, dakwah kita itu diterima dan punya imbas kepada masyarakat yang kita dakwahi, ya bersihkan dirimu dari segala
maksiat. Dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkannya. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, wala tamnun tastaksir. Janganlah kamu memberi dengan niat untuk mendapatkan yang lebih banyak dari manusia. Dari manusia. Dan ini termasuk apa? Ya, masalah dimanapun di kalangan orang Islam sendiri, orang yang sama-sama berjuang, yang berdakwah. Wala tamnun tastaksir. Nah, janganlah kamu memberi tapi punya niatan untuk mendapatkan yang lebih banyak, tapi dapat lebih banyaknya dari manusia. Kalau dapat lebih banyaknya dari Allah, jelas kita minta balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi-lagi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa dakwah itu ikhlas lillahi ta'ala. Maka salah satu hikmah dari bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu lahir dalam keadaan yatim dan ibunya meninggal dunia ketika beliau masih kecil, supaya ibaratnya Nabi itu seperti nggak punya hutang budi kepada siapapun, sehingga dakwah itu bisa bahasa kita independen, tidak terpengaruhi oleh orang-orang yang berjasa kepada dirinya. Jadi kadang ya kan, orang memberi itu kan apa saja, memberi bisa memberi harta, bisa memberi ilmu, bisa memberi jasa tenaga dan lain sebagainya. Nah, kalau kita memberi itu dengan niatan ingin mendapatkan balasan dari orang dengan balasan yang lebih banyak, nah, kalau sudah ada orang itu merasa berjasa terhadap suatu dakwah, kadang-kadang kita, siapa saja yang berjuang di dalam dakwah itu tidak bisa independen, tidak bisa tidak bisa istiqomah untuk memperjuangkan secara totalitas. Ada rasa risih, oh ini kalau saya bicara ini nanti donaturnya tersinggung, oh ini kalau bicara seperti ini yang kemarin bantu saya akan merasa nggak enak. Nah, kenapa? Wala tamnun tastaksir. Jangan kamu memberi ingin mendapatkan yang lebih banyak dari manusia. Kalau dari Allah jelas boleh. Tapi kalau ingin mendapat balasan dari manusia dengan balasan yang lebih banyak, ini kuncinya di sini. Maka banyak orang mengawali dakwah itu dengan baik, tapi tidak bisa mengakhirinya dengan baik. Awalnya dia ikhlas, tapi begitu banyak respon, banyak orang yang mengagungkannya, menyanjungnya, lama-lama ternyata dia kena penyakit ini. Ketika dia memberi dakwahnya, tastaksir, ingin mendapat balasan dari manusia yang lebih banyak. Makanya sebetulnya sumber perselisihan dari berbagai dakwah itu bukan karena perbedaan pendapat, karena fikih pendapatnya macam-macam. Oh, ini kalau kamu kunut berarti bukan rombongan saya, kalau enggak kunut oh berarti kamu bukan. Enggak. Kadang-kadang karena perbedaan pendapatan, bukan karena beda pendapat. Serius. Bukan karena beda, itu hanya jadi alasan saja. Jadi ketika sudah masuk ke ranah wala tamnun tastaksir, itu menjadi sumber perpecahan dimanapun. Jadi ketika orang merasa itu tersaingi dalam hal materi seperti ini, ya terjadi pengkelompokan-kelompokan, dan itu terjadi. Maka solusinya tadi ikhlas lillahi ta'ala, wali rabbika fasbir. Apapun yang kamu dakwahkan, kebaikan, mengajak kepada dakwah tauhid, mengajak kepada ketaatan kepada Allah, mencegah dari kemungkaran, wali rabbika fasbir. Untuk Tuhanmu bersabarlah.
untuk kebutuhanmu, sabarlah. Dakwah itu tidak ringan. Sejak Nabi Muhammad SAW mendakwahkan agama ini, cobaannya sangat luar biasa. Maka perlu kesabaran. Orang yang nggak sabar ya sudah akan gugur di awal langkahnya. Karena dia tidak sabar. Wali rabbika fasbir. Kenapa? Nabi Muhammad SAW yang akhlaknya baik, menyampaikan kebaikan dengan cara yang baik, musuhnya tidak sedikit, banyak. Dan tidak hanya ringan gangguan, bahkan sampai bertaruh nyawa, sampai terluka, sampai berdarah, sampai terusir dari kampung halamannya. Maka butuh kesabaran. Orang kita, yaitu wali rabbika fasbir, berarti kan kesabaran untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita belum mendakwai orang, ingin mendakwai diri kita sendiri untuk taat kepada Allah saja butuh kesabaran untuk menjalankan ketaatan. Yang kedua, kita ingin meninggalkan kemaksiatan saja butuh kesabaran. Apalagi untuk mendakwahi orang lain. Sudah kita dakwai dengan cara yang baik, ajakan kita juga ajakan yang baik, respon orang belum tentu baik. Wali rabbika fasbir. Nah, kemudian tentang sabarnya apa sih yang akan didapat? Penyebutan berikutnya adalah ancaman tentang hari kiamat. Fa idza nuqira fin naqur, ketika sangkakala sudah ditiup. Kamu sabar kalau pengen selamat di hari kiamat kelak. Kamu sabar karena perjuanganmu untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang tujuannya, tentang supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika yauma idzi yaumun asir. Di hari itu adalah hari yang sangat sulit bagi siapa saja. Yang beriman, bagi yang tidak beriman apalagi. Semuanya mengalami kesulitan. Merata. Tapi yang lebih khusus lagi, alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang kafir tidak mudah. Sudah tahu nasibnya akan menjadi orang-orang yang binasa. Nah, itu sabar yang pertama, yang paling utama adalah karena tujuan kita untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua di sini disebutkan salah satu, ini ayatnya agak panjang juga, tapi ini kesimpulannya adalah tentang salah seorang pembesar kafir Quraisy, yaitu ayahnya, bapaknya Khalid bin Walid, yaitu Al-Walid ibnul Mughirah. Dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, keluarga yang banyak, kemudian dia mengingkari kebenaran, memusuhi Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu juga dakwah, pasti ada orang-orang yang seperti itu. Ada yang pembesar, penguasa yang akan membatasi, menghalangi dakwah kebenaran ini. Nah, sabar kita untuk memperjuangkan agama ini pasti ada kendalanya, ada hambatannya. Pagi ini kajian kita singkat saja untuk seperti ini, nggak perlu kita panjang lebar, karena ya semua modal dari penggerak dakwah adalah ikhlas lillahi ta'ala, mendakwahkan mengikuti caranya Nabi Muhammad SAW. Wong sudah ada Nabi, ikut Nabi. Ada Nabi di situ. Tapi hanya menyelisih satu perintah Nabi saja bisa dikalahkan ketika di perang Uhud. Kan berperang bersama Nabi. Yang musuhnya orang kafir, harusnya kan menang. Tapi hanya satu perintah Nabi tidak diikuti. Itu menyebabkan kekalahan. Apalagi kalau kita mendakwahkan bukan pakai cara Nabi. Berarti kalau orang mendakwahkan, yang dia ajak untuk kebenaran, untuk kebaikan, tapi bukan cara Nabi. Maka kalau untuk mendapatkan keberhasilan ya sangat jauh dari bimbingan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini menjadi peringatan bagi kita, pelajaran untuk kembali lagi ikhlas dalam berdakwah,
tidak punya kepentingan untuk diri kita sendiri, untuk kelompok kita, tidak usah merasa terhina atau diremehkan atau bahkan jadi bahan ejekan, karena yang kita bela atau yang kita perjuangkan adalah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan ajaran tauhid, menegakkan syariat Islam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk istiqomah di jalan dakwah ini, untuk menjadikan modal bagi kita untuk bersama-sama membimbing umat, untuk memperingatkan untuk tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi kita. Allah taala alam. Kita tutup semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang saya salah dari saya pribadi, astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.